Halo konco-konco, seperti biasa lah saat aku sedang plonga-plongo liai statusnya orang, aku nemu nih kasus yang sawadis pol tentang kasus penembakan terhadap ibu dan anak-anak. Kebuacut guys, tapi nanti denger noise kebuacut kasusnya. Dan pelakunya ini ya di luar nalar. Penasaran kan ya apa ceritanya? Mari kita saksikan video berikut. Oke, jadi kita kenalan dulu nih sama tokoh-tokohnya lah pada kasus-kasus ini ya. Yang pertama ya ibunya lah pasti. Tapi ini masih muda nih, jadi kita seperti biasa sejarahnya dulu. Jadi sejarahnya itu tentang Elizabeth Diane Fredrickson Downs. Nah, jadi Mbak Elizabeth ini ya lahir pada tanggal 7 Agustus 1955 di Phoenix, Arizona. Dan merupakan anak tertua dari 5 bersaudara. Kalau 1955 ya sama 2021 udah 66 tahun Mbak ini sekarang ya. Gila, udah emak-emak ya. Lanjut. Jadi keluarga Mbak Elizabeth ini ternyata cukup disiplin lah dalam mengatur keluarganya nih. Jadi ini nggak boleh, itu nggak boleh ya mungkin, tapi demi kebaikan anak-anaknya ya, karena namanya cewek. Jadi sehingga membuat Mbak Elizabeth ini tapi merasa berontak. Ya namanya remaja yang merasa ini diatur, itu diatur, terus kebuacut gitu. Dan akhirnya sekitar umur 15 tahunan pada waktu dia remaja, dia mulai nih, ya kan udah agak gede nih, nyoba nih. Ya ini dilanggar. Kamu nggak boleh pulang malam, pulang pagi. Akhirnya menambahin namanya orang tua ya, lihat orang anak-anak gitu kan ya pasti kamu nih gimana, diomelin. Semakin diomelin semakin berontak nih Mbak Elizabeth. Nah, tapi karena mungkin dia merasakan, Mbak Elizabeth ini merasakan terus diomelin, terus gak dihargain, dia ini sampai nekat merubah namanya yang awalnya Elizabeth Diane Fredrickson Downs hanya menjadi Diane Downs. Jadi untuk menghilangkan marga keluarganya ya. Dan selain dia merubah namanya nih, DE ini juga merubah penampilannya nih, jadi lebih boys lah, lebih keren gitu. Jadi kayak rambutnya itu dipotong pendek, kan pirang, rambutnya dibuat pirang pendek gitu. Pokok gaya bajunya yang ngetren lagi yang pada zamannya. Nah, akhirnya setelah dia lulus dari SMA yang sekolahnya ini bernama Moon Valley High School. Nah, DE ini bertemu nih sama first love-nya yang bernama nih Stephen Downs. Ya gak tahu nih marganya sama, tapi namanya emang Stephen Downs. Dan awalnya nih orang tua Mbak Elizabeth nih gak setuju nih kalau si Mbak Elizabeth ini jadian nih sama Mas Stephen. Tapi ya namanya udah cinta, semua juga tai ayam juga rasa coklat. Akhirnya kekeh nih. Setelah kekeh akhirnya mereka berdua pun married. Dan namun ya ini loh namanya kalau udah dibilangin orang tua itu nggak boleh, apa namanya, kita tuh nggak boleh saling jelek-jelekin lah. Kalau orang kuno dulu ngomong aduh terasa tua aku, aduh. Jadi setelah mereka berdua menikah nih ternyata ya kok rumah tangganya nih ya nggak berjalan lancar. Mereka berdua nih sering berantem, cekcok. Tapi untung nih mereka nih dikasih lah berkat dari yang sang kuasa, dikasih anak pertamanya itu bernama Christy Ann, dan anak keduanya bernama Cheryl Lynn. Nah, dikasih 2 nih anak, lucu-lucu kan. Tapi ya dikasih 2 anak nih nggak merubah nih kehidupan mereka. Jadi tetap mereka ini sering berantem meskipun udah ada anaknya ya. Dan ternyata gara-gara berantem terus menerus, si Mbak Elizabeth nih akhirnya milih jalan yang salah, yaitu berselingkuh dengan teman prianya yang ada di tempat kerjanya. Jadi kayak selingkuh sama koleganya nih, sampai dia hamil. Bayangin, udah selingkuh sampai hamil Mbak Elizabeth nih. Dan akhirnya anak ketiga nih dikasih nama nih, namanya Stephen Daniel Danny Downs.
Dan suaminya dia, si Mas Steven nih mau nih nerima. Hebat loh. Bayangin, anak hasil hubungan gelap tetap mau diterima sama suaminya. Tapi meskipun dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka berdua ya, tapi akhirnya mereka tetap memutuskan untuk mengambil jalur perceraian pada tahun 1980. Dan setelah mereka bercerai nih, ya kehidupan Mbak Elizabeth ini semakin nggak karu-karuan. Gonta-ganti pasangan untuk mencukupin kehidupan sehari-harinya ini, dia bekerja nih sebagai surrogasi. Jadi kalau di luar negeri itu, jadi dia ini kayak ibu pengganti, kayak ada ibu yang misalnya nggak bisa mengandung atau misalnya ada masalah dia nggak ingin mengandung, dia ini nitipin nih ke orang ini. Jadi ibunya ini dikasih selnya, terus dia mengandung, nanti setelah selesai mengandung dia ngasih lagi ke ibunya. Itu namanya surrogasi. Namun ya namanya orang Mbak Elizabeth ini gonta-ganti pasangan ya, setelah gonta-ganti pasangan terus kerjanya ya kayak gitulah, tahu sendiri. Sehingga ketika anaknya ini ya jadi luntang-luntung, itu nggak terawat, sering kelaparan. Ya memang kadang dititipin ke orang tuanya dia atau keluarganya si cowok, tapi kan tetap mereka ikut mamanya nih. Jadi tetangganya itu kadang lihat anak-anaknya itu pakainya lusuh, nggak terawat dan kelaparan, dan yang suruh menjaga itu anaknya nomor 1 nih, yang Christian. Dia yang disuruh tanggung jawab harus jaga adik-adiknya. Ya bayangin anak sekecil itu suruh tanggung jawab, kan ya namanya anak kecil ya kan. Nah ini setelah ditimpa masalah gini kan harusnya tobat ya, Mbak Elizabeth nih jadi pelakor sekarang. Habis selingkuh sekarang jadi pelakor, deketin lagi teman kerjanya yang bernama Robert Nick Corbroker. Namanya keren ya. Dan si Mas Robert ini udah punya istri kan, mengganggu rumah tangga orang. Dan Mbak Elizabeth ini sama si cowok ini tergila-gila luar biasa, sampai dia tuh totalitas lah sama si cowok ini. Dia yakin ini pasti jadi suami yang ideal. Tapi untung sih Mas Robert ini nggak mau, dan dia lebih memilih sama istrinya. Dia kapok tuh, mamam tuh pelakor, aneh-aneh. Nah lalu ini udah mulai nih seru nih kasusnya. Pada tanggal 19 Mei 1983 pukul 10 malam, Mbak Elizabeth ini pergi ceritanya sama anak-anaknya bertiga sama dia berempat. Dia naik mobil, dia menepi nih di daerah Springfield, Oregon. Ya mungkin buat ngasuh, istirahat gitu kan. Menurut kesaksiannya Mbak Elizabeth nih, tiba-tiba dia didatengin nih seorang pria yang katanya berambut tebal, lebat, yang mau nyuri mobilnya. Dan akhirnya Mbak Elizabeth ya pastinya dong, ngelawan dong. Nggak mau. Entah bagaimana caranya nih, ya akhirnya Mbak Elizabeth ini berhasil nih ngelawan. Tapi apesnya ketembak. Jadi orangnya sambil nodong pistol, ayo serahin mobilmu. Mbak Elizabeth kan nggak mau. Akhirnya mereka tembak, anaknya kena, Mbak Elizabeth juga kena. Akhirnya setelah mereka lolos nih, katanya Mbak Elizabeth bisa lolos, mereka langsung ngebut ke rumah sakit. Dan sampai di rumah sakit ini ya kok nasib buruk menimpa mereka ya. Jadi si anaknya yang bernama Cherry Lynn, anaknya yang kedua berumur 7 tahun ini sudah meninggal dunia. Lalu Christian, anak pertamanya yang berumur 8 tahun ini mengalami stroke sampai jadi kena tembak sampai stroke, mungkin kena urat nadi apa gimana ya. Dan yang paling kecil si Danny itu yang umurnya 3 tahun nih lumpuh dari pinggang ke bawah. Bayangin ya, namanya anak kecil kena peluru, sarafnya mungkin masih sensitif. Tapi Mbak Elizabeth ini juga kena tembak nih di lengannya, tapi nggak, tangan kirinya lah, dan tangannya sampai patah tuh katanya. Nah akhirnya polisi ngelakuin kan penyelidikan nih.
kenapa kok bisa sampai seperti ini ya kejadiannya. Namun mulai nih terkuak fakta-fakta yang sangat tragis. Aku yang baca nih sampai aduh kok bisa gitu. Karena ternyata yang menembak anak-anaknya ini, ketika anaknya yang lucu ini, ya si mboknya sendiri, Mbak Elizabeth ini. Aduh, waduh udah selingkuh, pelakor, pembunuh lagi. Aduh. Jadi polisi ini berhasil menguak fakta ini setelah melakukan investigasi pastinya terhadap arah percikan darah serta bekas laju misiu. Jadi kan ceritanya dia katanya kan dia lagi nyetir, habis lagi nyetir dia ditembak dong. Nah kalau dia lagi nyetir dan ditembak harusnya bercak darah, dan arah lintas misiunya itu ya pasti dari arah pengemudi kan, dari tempat duduk pengemudi, tapi waktu dicek tidak ditemukan. Lalu lukanya Mbak Elizabeth nih paling tidak dalam dibandingkan anak-anaknya. Jadi polisi ini bingung, katanya dia ngelawan, kok lukanya nih paling nggak parah gitu. Tapi ya kita nggak bisa menyimpulkan ya, mungkin dia beruntung. Nah, dan bukti terkuat ini ternyata Mbak Elizabeth ini menyembunyikan pistol kaliber 22, dan yang setelah diselidikin peluru selongsongnya itu sama dengan pistol yang dimilikinya. Lalu setelah anaknya siuman nih, yang si kecil Christy, dia ketakutan nih. Jadi waktu setelah ditembak kan mereka berdua ke rumah sakit tuh bertiga. Waktu ibu yang jenguk tuh anaknya ketakutan, beneran anaknya stroke. Dibayangin orang stroke tapi sampai ketakutan tuh bagaimana tuh rasanya. Jadi pasti ini anak sangat-sangat takut tapi nggak bisa bergerak, namanya stroke kan. Dan setelah dia agak mendingan ngomong, anaknya pun berani bersaksi bahwa yang menembak mereka bertiga tuh adalah mamanya sendiri. Dan akhirnya pada tanggal 28 Februari 1984 Diane Dorsey dinyatakan bersalah dan ditangkap. Lalu pada tanggal 10 Mei 1984 dia diadilin, dan akhirnya pada tanggal 17 Juli 1984 dia dijatuhin hukuman penjara seumur hidup dan ditambah lagi 50 tahun. Bayangin, udah seumur hidup ditambah lagi 50 tahun. Mamam tuh, mamam. Aduh. Setelah aku membaca kasus ini, aku iba itu rasanya. Bayangin anak kecil sampai berbuat mamanya tega melakukan hal seperti itu. Ya, inilah dunia ya. Jadi kita harus semangat lah. Yang udah punya anak, sayangin anak-anaknya ya. Yang belum, usaha cari ibunya ya. Oke, sekian dulu ya berita dari saya. Saya mau lanjut lagi pelunga-pelungu, siapa tahu lagi dapat inspirasi. Sayonara, adios, goodbye.